kamu bisa hapus chatnya. Tapi soal jejak digital, belum tentu bakal hilang. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya, Mahasakti Esa Jaya di Bahas Hukum. Tempatnya kita ngobrolin hukum tanpa ribet. Ayo, di sini ngaku. Siapa nih yang seneng gibahin temennya? Atau ketika lagi berantem dengan pasangan, kita sering maki-maki pasangan tuh secara berlebihan. Ayo ngaku. Sadar nggak? Di momen-momen tadi, itu bisa memiliki dampak hukum loh di kedepannya. Bisa jadi orang yang kita gibahin tadi merasa tidak nyaman dengan pembahasan kita. Orang yang kemudian kita maki-maki yang awalnya tentang pasangan kita juga tidak nyaman dengan kita. Mereka bisa loh di kemudian hari itu melaporkan kita akibat perbuatan-perbuatan kita tadi. Apalagi di dalamnya ada unsur-unsur merendahkan martabat seseorang. Wah, ini bahaya sekali loh. Kita cenderung berpikir bahwa ketika chat itu bisa kita arsip, chat itu bisa kita hapus, kita merasa bahwa kita sudah safety. Tapi teman-teman, hal kayak gini itu belum tentu loh. Kali ini kita akan memberikan edukasi digital untuk kawan-kawan tidak terjebak dalam permasalahan ini, setidaknya menghindari perilaku-perilaku yang tadi saya sebutkan. Kita bedah dulu satu persatu ya. Kalian tahu nggak ketika kalian chat orang dengan luapan emosi yang berlebih, kita mungkin secara tidak sadar sering memberikan kata-kata yang tidak pantas. Di saat momen-momen itu, kita ngerasa, udah kita hapus aja aman, kita unsend chat aman. Dalam waktu 1 menit, 2 menit, 5 menit, atau bahkan 10 menit, orang-orang memiliki peluang untuk men-screenshot. Nah, di sini letak kecebohan itu bisa membuahkan permasalahan hukum di esok hari. Screenshot tadi itu sebenarnya bisa menjadi barang bukti, apalagi dalam UU ITE itu juga memasukkan itu. Maka screenshot itu sudah menjadi sekedar alat yang cukup untuk memberikan pembuktian awal. Jadi kawan-kawan perlu berhati-hati sedikit. Banyak orang yang lupa bahwa dalam internet atau ruang media sosial, chat-chat yang kita kirimkan itu tidak hanya berpindah dari satu HP ke HP lain, tapi dia bisa terenskripsi. Jadi salinan pesan itu sebetulnya sudah tersimpan dan memiliki jejak digital. Jadi sepanjang kita menghapus, itu hanya sekedar kita menghapus pada layar visualnya aja, pada tampilan visualnya aja. Tapi kalau kita mau lihat secara jejak digital, itu masih ada loh. Apalagi dalam dunia yang cukup modern ini, ada satu bank data di mana itu bisa menyimpan tuh semua arsip chat yang sudah kalian tumpuk, dan walaupun kalian hapus bagaimana bentuknya, masih tersimpan. Dan itu semua tersimpan di masing-masing HP dan media-media yang kalian pakai hari ini. Nah, di sini cybercrime pihak aparat itu bekerja. Mereka memiliki metode-metode yang cukup menarik sebenarnya. Ada namanya digital forensik. Dalam ruang forensik ini, mereka bisa merestorasi data yang tadi tersimpan di dalam bank-bank data tadi. Kemudian itu disalin kembali dalam bentuk yang utuh, yang itu bisa membaca semua hasil chattingan kalian yang telah kalian hapus, kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran kebencian yang sifatnya emosional tadi. Jadi, ketika kita dimintai keterangan oleh aparat, kita akan sulit bilang, wah saya nggak bisa dikenakan nih, karena kan chatnya sudah terhapus. Wah saya kan nggak pernah bicara seperti itu bang. Jangan salah, lewat metode-metode tadi, data kalian itu sudah bakal bisa dibaca. Jadi, kawan-kawan, menghapus chat dari perkelahian kalian dengan pasangan atau menghapus chat gibahan teman kalian, itu bukan satu-satunya jalan untuk kabur dari permasalahan hukum ini. Tapi ingat, jagalah perkataan, jagalah lisan. Kalau dulu ada peribahasa itu, sekali lagi kita perbaharuin. Jaga ketikan, jaga mata, jaga emosi. Jangan sampai ketikanmu berujung menjadi harimaumu yang kemudian bisa membawa kamu ke ruang hukum selanjutnya. Oke, sekian pertemuan kita di sesi kali ini. Tetap stay tune di Bahas Hukum, tempat yang ngobrolin hukum tanpa ribet.